Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini MC Ramadan, NIM 2013201016 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, kelas 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Perbuatan yang baik buruk seperti menggelapkan uang, menerima uang sogokan, dan lain dari sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Baik, yang kedua yaitu penyebab korupsi. Terbagi atas dua, faktor internal dan eksternal. Yang faktor internal adalah faktor pendorong korupsi dalam diri yang dapat dirinci meliputi yang pertama, aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus. Korupsi bukan kejahatan, kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makanan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah bercakupan rapi atau serakah. Selanjutnya yaitu moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudahnya tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman, setingkat, atau bawahan, atau pihak orang lain yang memberikan kesepakatan untuk melakukan itu. Selanjutnya, gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seorang yang konsumtif. Perilaku konsumtif bila dilakukan diimbang dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk melakukan kejahatan. B. Aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum Bahwa-Fioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga adalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk melakukan korupsi. Yang kedua, faktor eksternal, yang adalah pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar dari perilaku. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Dalam aspek ekonomi, pendapatan tidak akan mencukupi kebutuhan. Dalam rentangan kehidupan, kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Terdesakan itu membuka ruangan bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas dinyatakan dengan melakukan korupsi. Aspek politis. Menurut Harjo tahun 1989 bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Aspek organisasi. Kurangnya ada sikap keteladanan pimpinan, posisi pimpinan dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting dalam melakukan korupsi. Aspek organisasi meliputi beberapa, yaitu kurangnya adanya sikap keteladanan pimpinan, posisi pimpinan dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Yang kedua, tindakan adanya kultural organisasi yang benar. Kultural organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Yang ketiga, lemahnya sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tidak penyelenggaraan korupsi dalam sebuah. Yang keempat, lemahnya pengawasan. Secara pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan langsung oleh dipimpin, dan pengawasan bersifat eksternal, pengawasan dari legislatif dan masyarakat. Yang ketiga, dampak dari korupsi. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi, yaitu penurunan profektif, lesunya pertumbuhan ekonomi, dan tidak adanya investasi, membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Yang kedua, lesunya pertumbuhan ekonomi, investasi, kondisi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisiennya yang tinggi. 4. Rendahnya kualitas barang dan jasa korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri.
Yang kelima, menambah beban dalam transaksi ekonomi. Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Yang kedua, dampak korupsi di bidang pemerintahan. A. Etika sosial yang mati. Dengan adanya tindakan korupsi dari suatu anggota kelompok, maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. B. Birokrasi tidak efisien. Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun bagaimana jika pelayanan sangat sulit? C. Hilangnya fungsi pemerintah. Korupsi memiliki dampak kepada pemerintah karena tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya. Yang ketiga, dampak korupsi di bidang hukum. Peraturan perundang-undangan tidak efektif. Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. 2. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Melalui media massa, kita akan mendapatkan informasi mengenai negara sendiri, bahkan dunia. Yang keempat, dampak korupsi di bidang politik. A. Pimpinan koruptor. Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. D. Publik tidak lagi percaya demokrasi. Korupsi juga menyebabkan publik ini tidak percaya pada demokrasi. Semua penjabat negara legislatif mampu tertinggi penjabat negara yang tidak dapat dipercaya lagi karena melakukan tindakan korupsi. C. Menguatnya plutokrasi. Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh kamu yang memiliki modal besar. Setiap perusahaan besar memiliki hubungan dengan partai-partai tertentu. D. Kedaulatan rakyat hancur. Dunia politik hanya memiliki sekelompok orang di dalam partai politik saja. Mereka akan terus bersaing dengan partai lain hanya untuk meraih kemenangan mereka semata. Baik, itulah penjelasan saya mengenai korupsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.